Pernah kepikiran nggak gimana caranya nerima kripto buat bisnis tanpa harus pusing mikirin resiko hukum dan akuntansinya? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal kupas tuntas soal kripto untuk bisnis. Kita singkirkan dulu semua sensasi yang sering seliweran dan kita fokus ke strategi yang beneran bisa dipakai. Yuk, kita mulai? Coba dengar angka ini, 475,13 triliun rupiah. Berdasarkan data BPPTI, itu adalah nilai transaksi kripto di Indonesia cuma sampai Oktober 2024 kemarin. Dan yang bikin makin melongo, 75% dari volume raksasa itu digerakkan oleh Gen Z dan milenial. Ini bukan lagi sekedar tren main-main di internet ya, ini pergeseran perilaku konsumen yang masif banget. Makanya, bisnis saat ini, termasuk bisnis Anda, udah nggak bisa lagi nutup mata sama permintaan pasar sebesar ini. Nah, di pembahasan kali ini kita punya 5 poin utama. Kita bakal bahas mulai dari ledakan kripto dalam bisnis, paradoks kepercayaan kripto, lalu masuk ke realita jebakan pajak IRS, cara navigasi gateway pembayaran, dan terakhir gimana caranya supaya bisnis Anda tetap patuh aturan. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama ya, soal ledakan kripto dalam bisnis, dan kenapa Anda harus mulai peduli dari sekarang. Bicara soal tingkat global, pasar pembayaran lintas batas antar bisnis yang pakai stablecoin sekarang nilainya udah nyentuh 14,7 triliun dolar AS. Triliun loh, pakai T. Fakta ini benar-benar menegaskan kalau stablecoin dan payment gateway kripto itu udah bukan lagi barang eksperimen, mereka udah berevolusi jadi infrastruktur keuangan inti yang mindahin uang di seluruh dunia secara instan. Tapi ya, seperti biasa, selalu ada dua sisi koin yang sering bikin galau para pemilik bisnis. Di satu sisi, Anda dapat biaya transaksi yang luar biasa murah, jangkauan global seketika, dan transaksi tanpa batas yang nggak peduli mau itu hari libur bank atau bukan. Tapi di sisi lainnya, ada hal-hal yang sering bikin para CEO dan manajer keuangan nggak bisa tidur nyenyak, kayak volatilitas harga yang liar banget, ditambah regulasi global yang kadang masih abu-abu. Nah, gimana caranya kita nyimbangin dua hal ini? Ini bawa kita ke poin kedua, yaitu paradoks kepercayaan kripto dan apa yang sebenarnya paling dicari sama pembeli-pembeli muda kita. Ada temuan yang cukup mengejutkan nih dari riset Journal of Social Research di Indonesia. Kalau dulu kripto itu identik banget sama privasi dan anonimitas, ternyata buat Gen Z, fitur anonimitas ala-ala hacker itu justru nggak terlalu ngaruh buat ngebangun kepercayaan mereka. Di luar dugaan kan, mereka ternyata jauh lebih peduli sama ekspektasi pengguna yang terpenuhi, transaksi yang mulus, dan transparansi sistem. Intinya, mereka cari pengalaman belanja yang reliable, bukan sekedar mau nyembunyiin identitas. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang mungkin paling krusial. Jebakan pajak dan pergeseran status kripto dari sekedar mata uang menjadi properti. Buat ngerti seberapa seriusnya hal ini, kita pakai standar emas dari ketatnya aturan pajak, yaitu IRS di Amerika Serikat. Poin paling pentingnya ada di perbedaan cara pandang. Kita mungkin sering nganggap kripto itu ya sekedar uang digital aja buat beli kopi atau bayar software. Tapi IRS ngelihatnya secara eksklusif sebagai properti. Artinya apa? Tiap kali Anda transfer atau belanjain kripto, di mata hukum itu sama persis kayak Anda lagi jual beli tanah atau saham. Anda harus nge-track nilai pasar wajar saat itu juga dan ngitung berapa keuntungan atau kerugian modalnya. Ribet kan? Terus, aturannya tuh makin kesini makin ketat. Bayangin aja, dari awal Bitcoin muncul di tahun 2008, lalu tahun 2014 IRS keluarin aturan soal properti tadi, sampai puncaknya di tahun 2025 ini dengan syarat Form 1099-DA yang super ketat buat bursa kripto. Celah buat transaksi yang nggak dilaporin makin ditutup rapat. Kalau bisnis Anda nggak siap-siap dari sekarang, ini tuh ibarat bom waktu audit yang nunggu meledak aja. Coba perhatiin deh betapa gampangnya bisnis Anda tanpa sadar memicu kewajiban pajak. Nerima pembayaran dari pelanggan? Kena pajak. Bayar vendor freelance pakai Ethereum? Itu dihitung pelepasan aset modal. Kena pajak juga. Bahkan, hal sepele kayak nuker koin atau dapat airdrop secara nggak sengaja pun wajib dicatat sebagai pendapatan. Jadi, cuma dengan jalanin operasional bisnis normal pakai kripto, Anda otomatis ngebuka potensi kewajiban pajak yang lumayan rumit kalau nggak dikelola dengan benar. Lalu gimana dong solusinya? Di bagian keempat ini, kita bahas cara navigasi payment gateway untuk milih jalur operasional yang paling pas buat Anda.
Berdasarkan laporan AAA, untuk 2026, ada matriks gateway yang esensial banget nih. Anggap aja ini kayak buku menu, di mana Anda bisa milih solusi sesuai kebutuhan bisnis. Misalnya, kalau Anda perusahaan global yang cuma mau terima uang tunai fiat di akhir, AAA itu rajanya. Beda lagi, kalau Anda mau kelola kas pakai stablecoin, nah BVNK bisa jadi pilihan. Butuh integrasi toko online yang cepat di Eropa? Ada CoinGate. Atau kalau target pasar Anda itu konsumen di Amerika, dan butuh sistem kasir yang lengkap, BitPay udah paling mapan. Biar gampang, kita bandingin dua pilihan ekstrim. Kalau Anda tipe yang benar-benar menghindari risiko, pilih model kayak AAA. Pelanggan bayar pakai Bitcoin hari ini, besok paginya Anda udah terima rupiah atau dolar di rekening bank. Nggak ada kripto di neraca keuangan, jadi otomatis nggak ada risiko harga naik turun. Tapi, kalau Anda berani ambil model kripto native kayak Coinbase Business, Anda sengaja nyimpen koin kayak USDC di berangkas perusahaan buat ditradingkan, investasi, atau buat dapat reward. Tinggal disesuaikan aja, Anda lebih nyaman yang mana? Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Gimana caranya supaya bisnis Anda tetap patuh aturan dan terlindungi di tahun 2026 dan seterusnya? Ini ada 3 langkah operasional praktis yang bisa langsung Anda terapin ke tim keuangan hari ini. Pertama, Anda wajib banget pakai software akuntansi khusus kripto kayak CoinLedger atau Bitwave. Tolong ya, jangan coba-coba ngerekap ini manual pakai Excel, bakal pusing sendiri nanti. Kedua, pastiin Anda nyimpan catatan transaksi dan jejak audit yang super detail. Nah, yang ketiga ini paling penting. Cari dan sewa akuntan publik yang emang paham banget soal kripto. Kenapa? Karena akuntan tradisional seringkali belum nangkap logika rumit di balik transaksi blockchain. Kalau ada satu pesan penting yang harus Anda bawa pulang dari bedah materi kita kali ini dia. Dikutip dari para ahli pajak di Madras Accountancy, mereka bilang, kripto adalah batas baru yang menarik bagi inovasi bisnis, namun membawa implikasi pajak yang luas. Perlakukan aset digital seperti kelas aset modal lainnya. Peluangnya itu emang nyata dan gede banget, tapi Anda harus ngadepin ini dengan tingkat presisi akuntansi yang tinggi, persis kayak cara Anda ngelola aset modal lain, entah itu real estate atau saham. Jadi, ujung-ujungnya balik lagi ke kesiapan bisnis Anda. Bayangin, kalau pelanggan Gen Z atau milenial Anda datang besok dan maksa mau bayar produk Anda pakai stablecoin atau Bitcoin. Apakah sistem keuangan Anda benar-benar siap buat nanganin realita pajak dari pertukaran properti ini tanpa kena denda? Coba dipikir-pikir lagi deh. Terima kasih udah ngikutin pembahasan seru kita kali ini, dan sampai jumpa di topik-topik menarik berikutnya.